warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari atau kita berhadapan dengan masalah tertentu, kita merasa jenuh, kita merasa bosan, dan juga tentunya lelah ya dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, kemudian kita biasanya kalau kita jenuh atau bosan, kita seringkali melakukan candaan atau gurauan pada teman-teman kita atau orang-orang sekitar kita. Nah, sebenarnya hal ini pun tidak ada yang melarang dan nggak haram juga. Nah, tapi bagaimana Islam memandang gurauan itu? Nah, sebenarnya gurauan ini sudah ada sejak dulu ya, dan juga Rasulullah SAW suri tauladan yang baik bagi kita semua telah mencontohkan bagaimana kita seharusnya bercanda. Nah, bercandanya Rasulullah ini diantaranya dia pernah bercanda kepada istrinya, pada sahabat-sahabatnya, juga pada anak-anak dan juga cucunya. Nah, salah satu kebiasaan Rasulullah ketika mendengarkan gurauan atau juga melontarkan gurauan kepada sahabatnya, yaitu dia tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Nah, ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak sampai terlihat lidahnya. Namun beliau hanya tersenyum. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa kalau kita tertawa terbahak-bahak itu juga nggak baik, karena terlalu banyak tertawa itu dapat mematikan hati. Nah, lalu bagaimana candaan-candaan yang pernah dilontarkan oleh Rasulullah SAW? Nah, sebenarnya banyak sekali riwayat yang menyampaikan tentang ini. Banyak sekali kisah-kisah bercandanya Rasulullah, dan contoh-contohnya juga banyak. Ada beberapa, tapi kita coba ambil 2 contoh. Nah, yang pertama yaitu ketika Rasulullah SAW memanggil salah satu sahabat, yaitu Anas radhiyallahu anhu, dengan sebutan ya dzal azunain, atau wahai pemilik 2 telinga. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari candaan yang pernah dilontarkan Rasulullah pada sahabatnya. Nah, candaannya ini tentunya tidak ada dusta, tidak bohong, karena Anas radhiyallahu anhu memang memiliki 2 telinga. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah SAW menemui Zuhair bin Haram. Nah, Zuhair bin Haram ini adalah salah satu sahabat Rasulullah. Dia adalah seorang pria dusun, dan Rasulullah sangat menyukai sifatnya. Namun sayangnya dianggap oleh masyarakat sekitarnya dia berwajah kurang rupawan. Nah, suatu ketika Rasulullah berkunjung ke tempat berdagangnya Zuhair bin Haram. Nah, kemudian Rasulullah SAW memeluknya dari belakang. Nah, Zuhair pun kemudian terkejut dan lantas berseru, "Lepaskanlah aku, siapakah ini?" Tak lama kemudian Zuhair pun menengok ke belakang dan lalu menyadarinya kalau itu adalah Rasulullah SAW. Nah, kemudian Zuhair pun menyandarkan punggungnya kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah berkata kepada Zuhair, "Siapakah yang sudi membeli hamba sahaya ini?" Kemudian Zuhair pun membalasnya, "Demi Allah, wahai Rasulullah SAW,
Jikapun demikian, aku pun tidak akan laku dijual. Nah, kemudian Rasulullah SAW membalasnya kembali, sungguh justru di mata Allah engkau sangat mahal harganya. Nah, dari sini kita bisa mencontohnya, yaitu bercandanya Rasulullah itu bisa membahagiakan orang lain. Dari dua contoh tadi, tentunya kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Ada beberapa hal-hal yang kita perhatikan ketika kita melontarkan gurauan pada siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama itu adalah meluruskan tujuan kita. Tujuan kita apa untuk bercanda tersebut? Nah, tentunya tujuan kita harus yang baik. Nah, tujuan kita itu terutama adalah untuk melepaskan penat kita, karena memang kalau kita bercanda ya tujuannya pasti untuk melepaskan bosanan atau kejenuhan yang ada dalam diri kita, dan kemudian kita bisa mendapatkan gairah kembali untuk menebarkan hal-hal yang positif atau melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk siapapun ada di sekitar kita. Kita lanjut lagi ke hal yang berikutnya, yaitu jangan sampai kita melewati batas. Nah, di sini maksudnya kita bercanda tapi tidak melanggar norma-norma dari masyarakat misalnya, dan juga tidak bermaksud buruk. Nah, ini harus sangat dihindari, karena bermaksud buruk terhadap seorang atau ya pada siapapun itu bisa meruntuhkan wibawa kita sebagai seorang ya. Nah, kemudian kita juga mesti memperhatikan dengan siapa kita bergurau. Nah, misalnya dalam hal ini kita bergurau dengan sahabat kita, nah, pasti beda perlakuannya ya dengan kita bergurau dengan siapa yang belum kita kenal, atau juga dengan orang yang tidak suka bergurau. Nah, usahakanlah untuk menghindari bergurau dengan orang yang tidak suka bergurau maksudnya ya. Nah, kenapa? Karena bisa jadi ini menimbulkan prasangka-prasangka yang tidak baik yang kemudian bisa berujung pada fitnah. Nauzubillah min dzalik ya. Tentunya kita tidak ingin dong kita jadi sasaran fitnah. Nah, kemudian kita bercanda pada tempat yang semestinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita bercanda tidak pada hal-hal yang serius. Misalnya ketika kita di majelis ilmu, tentunya kita lebih baik mendengarkan guru kita daripada kita bercanda, karena tentunya menghormati guru itu harus ya. Nah, salah satu orang tua kita juga. Nah, kemudian di majelis hakim ketika kita sedang memberikan kesaksian pada suatu perkara, pastinya di sini bukan hal yang main-main ya, dan pastinya kita harus serius, tidak bercanda. Nah, kemudian ada beberapa perkara yang Allah larang yang mungkin sering kita gunakan saat bercanda. Misalnya kita saat-saat ini sering melihat orang yang bercanda dengan menakut-nakuti. Nah, ini dilarang, seperti sabdanya Rasulullah SAW, la yahillu muslimin ayyurawa'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim membuat takut muslim yang lain. Seperti apa contohnya? Misalnya ya kita mengagetkan orang lain, misalnya dengan menggunakan topeng atau berwajah yang seram ketika kita menemui seseorang. Nah, ini bisa menjadi atau bisa membuat takut orang tersebut, dan hal ini salah satu hal yang dilarang. Nah, kemudian ada hal-hal yang lain seperti berdusta. Nah, ini tentunya sangatlah dilarang ya. Ada di Quran surah Al-Isra ayat 53. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya setan itu menunjukkan atau menimbulkan kepada perselisihan. Nah,
sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Tentunya di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa perkataan yang bohong atau dusta itu adalah salah satu sifat dari setan yang tentunya kita semua harus hindari. Nah, kemudian hal yang dilarang berikutnya diantaranya itu melecehkan. Nah, ini mungkin akhir-akhir ini kita sering dibuat kaget ya dengan prank-prank ya, prank yang melecehkan atau ya istilahnya bergurau tapi melecehkan. Nah, ini tentunya dilarang ya, karena juga menimbulkan perselisihan di antara masyarakat. Sementara Islam itu adalah agama yang damai. Nah, tentunya kita harus menghindari hal-hal yang memicu perselisihan itu, diantaranya dengan melecehkan ini. Nah, melecehkan tentunya sangat dilarang. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan berikutnya yaitu tidak bercanda dengan aksi. Maksudnya apa? Nah, maksudnya kita tidak bercanda dengan misalnya melempar sesuatu. Nah, itu tentunya kalau bukan dengan sahabat kita atau dengan orang yang sudah terbiasa dengan sifat-sifat kita, tentunya itu bisa menimbulkan perselisihan juga, dan tentunya bisa mengakibatkan kita juga dijauhi oleh orang tersebut. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya adalah tidak menggunakan perkataan-perkataan yang kasar. Nah, seringkali perkataan-perkataan kasar ini menimbulkan perkelahian atau perpecahan. Misalnya diawali dengan bercanda-bercanda saja, kemudian melontarkan pernyataan-pernyataan yang kasar, kemudian berujung pada saya tawuran. Nah, ini kan sangat-sangat tidak baik ya teman-teman, dan tentunya harus kita hindari. Penjelasan tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan pada kita untuk bergurau juga dengan cara-cara yang benar, dan seperti apa yang dicontohkan tadi oleh Rasulullah SAW, bahwa kita harus perhatikan juga beberapa hal seperti tadi ya, tidak berdusta, terus kemudian tidak menakut-nakuti, dan banyak hal-hal yang lainnya. Ternyata kita harus pertimbangkan dalam setiap apapun yang kita lakukan, termasuk dalam hal ini dalam kita bergurau. Nah, seperti apa yang juga Allah sampaikan dalam firman-Nya, itu Quran surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat ke-21 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga kedatangan hari kiamat. Dan dia ini banyak menyebut nama Allah. Nah, jadi kita semestinya sebagai umat muslim yang tentunya kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, dan juga kita yakin terhadap hari kiamat, dan juga yakin terhadap rukun iman. Ya, kita seharusnya mengikuti perintah pada ayat ini, yaitu kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Nah, mungkin itu saja dari saya. Yang benar-benar itu datangnya hanya dari Allah, dan kesalahan datangnya dari manusia, termasuk dari diri saya sendiri. Oleh karena itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.